Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari kelas 1D Psikologi UIN Wali Songo akan menjelaskan hasil dari research yang kami lakukan yang bertemakan Toxic People. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Laili Nur Karimah dengan nomor NIM 20070164142, Lulu Nur Aziza dengan nomor NIM 20070164143, Mutia Aziza dengan nomor NIM 20070164155, Risha Nadia Rahmawati dengan nomor NIM 20070164167, dan Salsabila dengan nomor NIM 20070164172. Saya akan menjelaskan apa itu toksik. Dalam bahasa Indonesia, toksik adalah racun, di mana istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang beracun atau membawa pengaruh negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang ini biasanya dikenal dengan sebutan toxic people. Toxic people berarti sama dengan orang-orang yang beracun. Adalah jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ciri dari toksik itu. Yang pertama, senang menyebarkan gosip-gosip negatif. Yang kedua, merendahkan atau meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf. Yang keempat, hanya mau senangnya saja. Yang kelima, tidak berempati atau bersimpati kepada orang lain. Yang keenam, suka memanipulasi orang lain dan sikap negatif lainnya. Terdapat perbedaan antara negative people dan toxic people. Yang pertama adalah negative people. Orang negatif kerap dianggap destruktif dan seringkali memberikan dampak buruk terhadap suatu hubungan. Sikap negatif timbul karena seseorang merasa tidak cukup dihargai dan dicintai. Mereka merasa tidak memiliki kontrol atas hidupnya. Sedangkan toxic people cenderung memanipulasi orang lain demi kepentingan sendiri. Mereka ingin memenuhi keinginannya walaupun dengan cara ekstrim yang merugikan orang lain. Yang perlu digarisbawahi, kedua perilaku ini sama sekali berbeda. Urban Dictionary mendefinisikan orang beracun sebagai individu yang berpandangan negatif. Mereka merasa tidak pernah bahagia, menginginkan sesuatu yang lebih, yang biasanya ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaannya itu. Setelah kami memperoleh hasil angket berupa data tersebut diolah secara otomatis oleh Google Form. Data yang diperoleh berupa isian singkat, uraian, dan perolehan statistik dari hasil angket. Penelitian yang kami gunakan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri merupakan metode pengukuran statistika yang bersifat objektif, berasal dari sampel responden untuk menentukan frekuensi dan persentase berdasarkan respon yang diperoleh. Kuantitatif korelasional adalah studi yang melibatkan hubungan antara satu variabel atau lebih dengan satu variabel lainnya. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi korban dari toxic people yang kami peroleh dari teman-teman terdekat maupun penerima link survei lainnya. Jumlah responden yang kami peroleh sebanyak 65 orang. Metode yang kami gunakan yaitu kuesioner dengan teknik pengambilan data berupa angket. Responden diminta untuk mengisi angket sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami secara jujur. Angket tersebut berupa isian singkat, uraian, multiple choice, checklist, dan rentang skala. Responden diarahkan untuk mengisi identitas, pengakuan responden apakah merasa menjadi toxic people, pengakuan responden apakah dirinya pernah menjadi korban dari toxic people, pihak yang menjadi toxic people, perasaan responden saat mendapat perlakuan dari toxic people, dampak yang dirasakan, skala down, dan hal yang dilakukan saat berada di lingkungan toksik. Demikian metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salsabila. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Jumlah dari responden dalam kuesioner ini adalah 65 orang yang mayoritas berjenis kelamin perempuan.
Persentase responden perempuan sebanyak 53,8% atau sebanyak 35 subjek. Rentang usia partisipan berkisar dari usia 15 tahun hingga 30 tahun. Hasil kuesioner mengungkap bahwa mayoritas responden menjadi korban toxic people dengan dampak konflik batin. Berdasarkan hasil angket berupa data pengakuan mengenai toxic people, sebanyak 46,2% atau sebanyak 30 subjek menjawab mungkin menjadi toxic people. Alasan responden menilai dirinya sebagai seseorang toksik karena lingkungannya adalah orang-orang yang toksik. Lalu sebanyak 40% atau 26 subjek memilih tidak, karena ia menilai bahwa dirinya bukan orang yang toksik dan lingkungannya juga tidak menunjukkan ciri-ciri toxic behavior. Kemudian sisanya sebanyak 13,8% atau 9 subjek menjawab iya, karena merasa dirinya toxic people atau karena keadaan sekitar yang membuatnya menjadi toxic people tersebut. Menurut Maxwell All-Christian 2019, orang-orang yang toksik biasanya ditandai dengan sikap menyebalkan dan cenderung memancing konflik antar pihak yang disebut dengan toxic behavior, sehingga kerap muncul perilaku Machiavellianisme atau seseorang yang suka menjilat, jago melobi untuk keuntungan sendiri, dan pandai namun penuh kecurangan. Individu yang toksik kerap diidentikan sebagai seseorang yang memiliki karakter gelap. Effendi 2020 menyebutkan bahwa orang toksik akan membawa pengaruh negatif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga menyusahkan fisik dan emosional. Pengalaman sebagai korban toxic people hasilnya mengejutkan, yakni sebanyak 73,8% atau sebanyak 48 subjek pernah mengalami atau merasakan dampak toxic behavior yang dilakukan toxic people. Dan sebanyak 13,8% atau berkisar 9 subjek merasa bahwa saat ini ia sedang mengalami atau menjadi korban toxic people, sehingga subjek sedang berada pada lingkungan tersebut. Sisanya sebanyak 7,7% atau sekitar 5 subjek menjawab tidak pernah. Subjek yang menjawab tidak pernah ini kemungkinan ia sedang tidak merasakan dampak negatif dari perlakuan toxic behavior atau tidak ada interaksi dengan toxic people. Menurut Ken Topper 2017 menjelaskan bahwa toxic people ini mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang. Banyaknya responden yang menjawab sebagai korban toxic people atau sedang menjadi korban toxic people maka menjelaskan bahwa ada banyak orang-orang toksik yang ada di lingkungan kita. Selain itu, mereka yang pernah menjadi korban dan sedang menjadi korban toxic people cenderung memiliki kesejahteraan hidup rendah. Sebab menjadi korban atau pernah bersinggungan dengan toxic people membuat seseorang menjadi lelah dan stres fisik atau emosional. Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada responden terkait pihak mana yang dirasa toxic people, dan hasilnya adalah sebanyak 61 subjek atau 93,8% mengaku bahwa toxic people adalah temannya sendiri. 14 subjek atau 21,5% memilih pacar, 10 subjek atau 15,4% memilih keluarga, dan 10 subjek atau 15,4% memilih tetangga. Hasil ini cukup mengejutkan, karena ternyata kebanyakan orang menilai bahwa perilaku toxic behavior yang didapatkannya lebih banyak dari teman sendiri. Padahal, teman adalah orang-orang yang paling banyak dan paling sering berinteraksi. Ken Topper pada tahun 2019 menilai bahwa individu yang toksik ini selalu memiliki situasi yang menguntungkan pribadinya, bersikap kritis pada orang lain, pembohong, dan tidak bisa dipercaya. Artinya, jika kebanyakan teman responden adalah orang-orang yang toksik,
maka dia tidak bisa percaya dengan teman-temannya. Pertanyaan selanjutnya mengenai pendapat responden ketika mendapatkan perilaku toxic behavior dari toxic people. Sebanyak 23 subjek menilai bahwa perilaku toxic behavior merupakan perilaku biasa baginya. Penulis menilai bahwa subjek terlalu sering mendapatkan perilaku toxic behavior sehingga dia biasa mendapatkan perilaku tersebut. Sebanyak 20 subjek merasa tertekan karena toxic behavior dari toxic people membuatnya konflik batin. Sebanyak 17 subjek merasa cukup tertekan, artinya dia tidak terlalu stres dengan toxic behavior yang dilakukan toxic people. Sebanyak 3 subjek yang menjawab awalnya tertekan, akan tetapi lama-lama menjadi terbiasa. Serta 2 subjek yang tidak merasakan toxic behavior yang ia terima, artinya dia sudah tidak peduli. Glass pada tahun 1995 menyebutkan beberapa perilaku menyebalkan atau toxic behavior yang dilakukan oleh toxic people. Beberapa di antaranya ialah seperti ucapan toksik yang terdengar egois, tidak mau tahu, merendahkan orang lain, berkata hal buruk tanpa memiliki rasa bersalah, pujian yang menyindir, berkomentar buruk tentang orang lain, sindroma atau hanya bercanda, sehingga membuat orang lain yang menjadi objek merasa bersalah jika menanggapi serius, tetapi ucapan tersebut menyakitkan, menguping orang lain, dan memaki orang lain. Selanjutnya, penulis membuat pertanyaan ini dengan jawaban terbuka, sehingga jawaban subjek menjadi lebih variatif. Jika dikelompokkan, maka jawaban-jawaban yang muncul antara lain merasa kurang nyaman, bersedih, insecure, kesal, cemas, takut, dan kecewa, sehingga menyebabkan bad mood, merasa tertekan, sesak, dan serba salah, merasa dirugikan, ingin menangis tetapi sudah lelah dan tidak bisa, merasa down, merasa berdosa, tidak ingin berhubungan dengan pelaku toxic people, merasa ingin marah, menjadi lebih tertutup, menjadi lebih pendiam dan gelisah, menjadi kurang fokus, menjadi overthinking, merasa tidak dihargai karena toxic people suka mengkritik tetapi tidak suka atau tidak mau dikritik, menghancurkan mental sampai stres, tidak bisa menjadi diri sendiri karena menjadi berkembang seperti kemauan si toxic people. Sudah biasa saja karena terbiasa di lingkungan semacam ini. Menjadi gampang terpengaruh, menjadi malas mengutarakan pendapat, dan ikut menjadi toxic people. Kemudian, peneliti membuat grafik hasil angket dari data skala Down, yakni dalam skala tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 43,1% mengalami kondisi down ketika harus berhadapan dengan toxic people. Peneliti menilai bahwa jawaban yang muncul ini sudah merupakan jawaban general dari orang-orang yang berada pada lingkungan toksik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tindakan responden ketika berada di lingkungan toksik. Bentuk pertanyaan ini mengundang jawaban terbuka, yakni menghindar dari lingkungan tersebut, keluar dari lingkungan tersebut, mengurangi sosialisasi dengan si toxic people, menyesuaikan tanpa mengikuti, tetap bertahan dan mengikuti kemauan si toxic people dengan tahu batasan, memahami diri, tenang, dan memegang prinsip yang sudah dibangun. Melawan si toxic people, memberi nasihat kepada toxic people, mengajak si toxic people ke kebaikan, terpengaruh menjadi toxic people. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas korban toxic people mengalami konflik batin. Namun, beberapa orang juga menilai dirinya sendiri sebagai toxic people karena pengaruh lingkungannya. Kebanyakan orang menilai bahwa toxic people berasal dari teman sendiri. Sangat disayangkan, keluarga juga termasuk pihak yang dirasa toxic people loh, yang dimana seharusnya keluarga memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman, tetapi memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberi saran kepada korban untuk melawan toxic people dengan cara yang elegan dan jangan sampai terprovokasi. Mulai dengan menjalin relasi, menaikkan reputasi, dan meningkatkan kualitas dari diri dengan prestasi. Korban toxic people sendiri bisa menentukan cara yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sebagian besar orang pernah mengalami atau merasakan dampak toxic people atau dampak toxic behavior yang dilakukan oleh toxic people. Tidak hanya teman dan keluarga saja, tetapi tetangga dan pacar juga termasuk pihak toxic people juga loh, yang dimana seharusnya kita menjadi makhluk sosial, menciptakan hidup rukun agar hidup lebih damai dan tentram. Namun, malah memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat kuesioner dengan metode multiple choice atau checklist dan rentang skala saja agar memudahkan dalam perhitungan data. Cukup sekian dari hasil research penelitian toxic people. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.